Penahanan terhadap 4 orang yang menjadi tersangka ini terjadi di tengah kasus ini sempat beberapa saat kemarin hilang ya. Kita tidak pernah mendengar lagi update-nya seperti apa, tiba-tiba muncul lagi dengan penangguhan penahanan. Nah, terkait dengan hal ini apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Karena kalau mengacu kepada KUHP memang sudah lewat tenggat waktunya dan ada hal yang menjadi catatan dari Kejaksaan Agung supaya berkasnya juga dilengkapi. Seperti apa dari Kompolnas melihat ya Pak Arief? Nah, begini, dari konstruksi perkara tersebut, untuk penanganan pemalsuan sebagai terbitnya alas hak daripada pagar laut tersebut, penyidik Direktur Tindak Pidana Umum telah menahan 4 orang yang sudah kami sebutkan tadi, Kepala Desa, Sekretaris, dan 2 orang penerima kuasa. Nah, ini mereka menahan dalam kurun waktu kewenangan penyidik 20 hari, kemudian dengan seizin JPU 40 hari. Nah, dengan ditangguhkannya 4 orang ini bukan berarti, kami ulangi sekali lagi, bukan berarti perkara dihentikan, tetapi perkara tetap dilanjutkan. Terbukti hari ini per tanggal 28 April sudah diserahkan kembali berkas untuk yang pemalsuan tadi. Hari ini diserahkan kembali disertai dengan apa-apa yang diarahkan oleh Kejaksaan Agung, itu kembali oleh penyidik tindak pidana umum diserahkan kembali. Kemudian petunjuk untuk masalah isu suap dan gratifikasi sekarang sedang dilaksanakan penyelidikan oleh Kortas Tipikor, dan untuk pemagaran laut itu sendiri sedang dilaksanakan penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Demikian, Mbak. Baik, berarti untuk keempat tersangka yang ditangguhkan penahanannya ini dipastikan tidak akan menghentikan juga terkait dengan proses pendalaman atau penyidikan yang tengah berlangsung ya Pak ya. Dan apa jaminan bahwa nantinya keempat tersangka ini tidak akan pergi mungkin atau tetap dalam situasi yang kondusif untuk nanti dipanggil lagi atau diperiksa bahkan untuk lanjut ke tahap berikutnya ketika sudah P21, seperti apa? Ya, begini, kewenangan penyidik dan kewenangan penuntut umum itu sudah diatur dalam hukum acara pidana atau hukum formil. Jadi setelah ditangguhkan, di samping masa penahanan sudah habis, berkas belum selesai, sementara penyidik sedang melengkapi petunjuk dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan hari ini sudah diserahkan kembali. Mereka ada pertimbangan ditangguhkan karena dikhawatirkan tidak melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan tidak merusak barang bukti. Itu yang jelas. Yang jelas, kemudian untuk Bareskrim sendiri sudah koordinasi dengan Kortas Tipikor, dan terbukti mereka sudah melaksanakan penyelidikan untuk suap dan gratifikasi, termasuk Direktorat Tindak Pidana Tertentu sudah menerbitkan SPDP per 19 Februari 2025 kemarin. Demikian, Mbak. Baik, sudah ada jaminan bahwa keempat tersangka ini meskipun ditangguhkan tetap akan bersikap kooperatif ya, tidak akan kabur ataupun merusak terkait dengan alat bukti. Kemudian Pak, terkait dengan tambahan mengenai adanya indikasi korupsi dalam kasus ini, tadi Bapak mengatakan sudah mulai dikerjakan penyelidikannya dan SPPD suratnya sudah dikeluarkan ya. Kemudian jadi pertanyaan, kira-kira apakah sudah ada jadwal mungkin Bapak ketahui dari Kompolnas siapa saja pihak-pihak yang akan digali keterangan terkait dengan hal ini? Nah, untuk isu suap atau gratifikasi dalam hal pemagaran pagar laut tersebut, ini masih tahap penyelidikan. Tentunya dari pihak Kortas Tipikor Polri ini sedang melaksanakan penghitungan kerugian yang diakibatkan oleh pemagaran laut tersebut. Kortas Tipikor tidak bekerja sendiri. Mereka juga bisa bekerja dengan audit investigasi dari BPK atau BPKP. Demikian, Mbak. Kemudian yang untuk pemagaran laut yang secara fisik merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, ini sudah dilaksanakan tingkat penyidikan, yaitu dengan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulai penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Ini tinggal kita ikutin aja perkembangan selanjutnya, Mbak. Baik, kami akan nantikan kelanjutan bagaimana terkait dengan proses hukum atas pemalsuan surat tersebut, kemudian adanya indikasi korupsi dan juga terkait dengan kerusakan fisik akibat pagar laut ini. Kami akan nantikan di program-program berikutnya. Terima kasih anggota Kompolnas Bapak Arief Wicaksono. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat malam.